Iya kan? Saya sudah mengancam, silakan hadirkan AF, ya, yang awalnya dalam kompresi Polda itu diantaranya pengakuan AF. Kami akan secar. Siapa tahu jangan-jangan AF ini terlibat. Catat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kali ini saya membuatkan video tentang siapa si Aib. Ya. Pertama-tama itu kenapa saya nggak gubris si Aib ya? Karena saya menunggu itikat baiknya untuk menarik pernyataannya dia sebagai saksi, ya kan? Nah, karena konten kreator atau Sakti Uyakuya juga udah menelisik bagaimana kesaksian Aib itu benar atau tidak, dan banyak kejanggalan kan? Peggy, sama Peggy tahu aja, sama Peggy. Oh tahu, waktu peristiwa itu ada. Peristiwa itu habis malam Ada. Adanya gimana bisa tahu bahwa ada Peggy? dia sering kumpul teman-teman. Nah, waktu kejadian itu Peggy ada di lokasi. Ada. Nah, kali ini saya ingin bahas siapa Aib itu, kenapa Aib bisa tahu semua, apakah benar yang diketahui itu sesuai dengan penglihatan dia. Oke. Yang pertama, Aib, setelah saya lacak ya, setelah saya analisa, dia itu ternyata peliharaan dari buzzer. Lalu kenapa dia menunjuk kepada terpidana yang sekarang menjadi tumbal ya? Karena dia ada dendam pribadi kepada terpidana yang sekarang ditangkap itu, yang dinyatakan tumbal itu. Terus dendam pribadinya apa? Maksudnya apa? Sampai seyakin itu bahwa tumbal-tumbal itu melakukan pembunuhan itu. Aib sebenarnya tidak ikut dengan kejadian di pembunuhan itu. Ya. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam karena dia pernah digerebek saat melakukan mesum. Itu, melakukan mesum di tempat pencucian mobilnya dia. Ya. Jujur saya saya nunggu si Aib untuk itikat baik ya, itikat baik menarik pernyataannya bahwa dia itu berbohong, tapi tidak kunjung dilakukan. Video ini akhirnya saya buat gitu. Jadi Aib ini tidak sama sekali ya mengetahui kejadiannya bagaimana, dia tidak mengenal pelaku itu kayak gimana. Jadi Aib ini melaporkan kepada buzzer. Buzzer lalu melaporkan kepada Ibtu Rudiana. Jadi orang ini ya, si Aib ini itu tidak melaporkan langsung ke Ibtu Rudiana, tapi kepada buzzer. Lalu buzzer ke Ibtu Rudiana. Jadi awal kekacauannya itu ada di Aib. Jadi kalian ngerti ya, si Aib ini punya kasus pernah digerebek oleh tumbal tahanan karena melakukan mesum di tempat pencucian mobilnya. Akhirnya dengan adanya dicari DPO pembunuhan ini, Aib memanfaatkan kondisi ini untuk balas dendam. Ya. Lalu siapa si Mel? Nah, apa yang dia takutkan? Mel bisa tahu semua, yang jelas dia pasti pernah ikut geng motor. Coba tanya aja ke Mel. Coba pihak polisi tangkap si Mel sama Aib. Gitu ya. Mel pernah melakukan apa? Kalau si Aib tadi sudah saya jelaskan ya. Dia melakukan mesum, akhirnya menuduh para terpidana yang pernah menggerebek dia. Kalau Mel, coba tanyakan, dia ingat nggak dengan Akang Suherman? Siapa Akang Suherman? Akang Suherman adalah ketua Monreker
yang paling disegani waktu itu. Tuh. Dan jadi para polisi jangan sampai ketipu daya dengan dia ya, seolah-olah dia bersaksi. Saya bisa menilai dia ingin cuci tangan. Gitu. Coba diselidiki si Aib sama Mel-Mel. Itu saja. Untuk selengkap-selengkapnya nanti saya jelaskan lagi. Paling tidak ini harus ada tindakan dulu kepada si Aib sama Mel-Mel, karena Aib menghilang begitu saja, ya kan? Jadi kalian udah puas ya siapa si Aib, siapa si Mel-Mel, dan selengkapnya nanti biarkan si pihak polisi yang akan mengungkapnya. Dari keputusan itu saya agak curiga sih, karena kenapa? Mereka meminta agar penelusuran yang namanya kasus Pina ini ditutup. Udah meminta kepada presiden katanya agar dilimpahkan ke kejaksaan. Katanya kencang kemarin. Nyata nggak omongan saya itu? Nyata kan, 100% kan? Ada apa gitu loh setelah Bapak Deddy Mulyadi itu mengungkap semua fakta-fakta ini, penelusuran pertama nih, penelusuran ke Bapak Cecep nikah di bawah tangan katanya. Dijawab sama Bapak Deddy, kenapa nggak nikah di bawah kasur, umurnya 12 tahun. Makanya saya bilang kemarin geng motor ya, yang moneker apa tuh ya katanya ya, sama makanya saya bilang geng motor kok bisa Pak Cecep sama yang namanya Peggy Setiawan itu gede bareng gitu. Oh ternyata dia nikahnya umur 12 tahun bro ya Pak Cecepnya, setelah ditelusuri yang namanya Bapak Deddy Mulyadi kemarin. Ada yang percaya kira-kira ada orang laki-laki menikah umurnya 12 tahun habis sunat kali ya. Nah itu satu. Nah kedua, ucapan kemarin saya bilang kalian itu ada seseorang kemarin yang saya colek ya mengenai pengacara, apakah Anda itu pengacara Linda atau pengacara Pina. Nah sekarang kok saya bilang kita jangan tertipu juga dengan yang namanya keluarga Pina. Kok makin dekat sama yang pengacara pansos itu ya kan. Nah itu yang membuat saya aneh, terbukti kan. Nah kedua, kenapa miliarder pengacara itu kendor kata saya, ada apa? Tadinya teriak-teriak kencang sekencang sampai ke langit ketujuh, jangan menghalang-halangi. Sekarang kendor. Malah di akhir penutup perkataan tersebut bilang begini bro, kami memutuskan menutup penelusuran kasus Pina karena kami meminta kepada presiden agar kasus ini dilimpahkan ke kejaksaan. Ada apa di balik semua ini? Apakah karena penelusuran titik terang dari Deddy Mulyadi banyak drakor-drakornya atau gimana ya? Apa sayembara mantili ini? Aduh, kocak degas ya. Ada orang yang silaturahmi kemarin ya, pengen lihat ketawa saya asli ya. Jadi ya biar ini juga, makanya saya bilang ada sayembara mantili ya. Sayembara mantili ini bro ya, jaka sembung bawa golok jadinya ya begitu. Tadinya ngomong sekencang-kencang langit, sekarang mengundurkan diri ya kan, menutup pengusutan yang namanya kasus Pina dengan alasan supaya tidak gaduh, supaya tidak gaduh ya. Dibuat tidak gaduh karena banyak drakornya, kata Bapak Jokowi. Banyak drakornya, anak-anak mafia dilindungi ya tah. Setelah Bapak Deddy Mulyadi ya berkunjung ke sana kemari ya, semakin akan ada titik terang, mengundurkan diri. Wow keren, wow keren. Pengacara katanya bilang kami kendorlah. Tuh kenyataan tuh 1000%, bukan 100% lagi ucapan saya. Ya, saya tahu ada apa di balik ini semua kalian. Udah
dapat transferannya 7 miliar. Iya. Iya kan? Dapat kan? Ya. Dapat kan dari keluarga drakor kan? Transfernya, makanya tutup. Pantesan itu sayembaranya naik. Besok sayembaranya mencapai 500.000 juga, 500 juta juga itu besok. Ditutup bro, kasus yang namanya penelusuran untuk kasus Pina, pengacara hebat itu dan timnya itu ya, yang si Tompel itu menutup itu. Nah akhirnya apa? Siapa yang dicari? Widya. Kasus Widya apa? Kasus Tompel. Baru di Indonesia ada kasus Tompel. Sampai pengen tahu yang namanya alamat saya, mengadakan sayembara. Hore. Terus dia yang pertama nyenggol, bilang saya yang menghalangi dia. Disenggol nggak mau, nyubit orang mau, ya kan? Disenggol nggak mau, nyubit mau, ya kan? Nah begitulah bro, kira-kira dia nyenggol pribadi kita, disenggol nggak mau, ya banting juga. Karena drakor dari suami, kasus kematian suaminya aja dia aja nggak bisa tuntaskan, apalagi kasus Pina melibatkan jenderal-jenderal. Terlalu tinggi hak sepatunya kali ya, gampang kepleset. Makanya tuh lihat timnya bersama yang namanya miliarder ya, sekarang menutup kasus tersebut ya, saudara-saudari, menutup kasus tersebut ya. Kemarin dia bicara lantang, katanya dia meminta Bapak Jokowi agar tidak terjadinya gaduh. Apakah tidak terjadinya gaduh itu sebaliknya? Takut terbongkar ya kan, malu sebagai pengacaranya tah. Ya ndak, ngaku aja loh. Dikit-dikit teriak mak lampir, mulut comberan. Sepiteng emang. Selain itu, keluarga dan temannya juga memberikan kesaksian bahwa mereka saat kasus Pina Cirebon terjadi, Peron sedang berada di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Berkas perkara Peron sebagai tersangka kasus Pina dikembalikan ke Polda Jabar, penyebabnya bikin geleng-geleng. Sementara pihak kepolisian juga mengaku telah memiliki sejumlah bukti bahwa mereka tak salah menangkap Peron. Sehingga saat ini kasus Pina Cirebon telah sampai pada babak sidang pra peradilan untuk membuktikan sah atau tidaknya penangkapan Peron. Sekali lagi, membawa kasus Peron ke persidangan tak membuat kasus ini terang benderang, malah menjadi semakin semrawut, ungkap Hotman Paris. Hal itu menurut Hotman akan memunculkan dua putusan yang berdatangan di pengadilan nantinya. Karena kalau kasus Peggy dibawa ke persidangan, berarti akan ada dua berkas BAP yang saling bertentangan, yaitu BAP tahun 2016 dan BAP tahun 2024, ungkap Hotman Paris. Dua BAP yang bertentangan bakal ada dua putusan pengadilan yang bertentangan. Dua BAP yang bertentangan bakal ada dua putusan pengadilan yang bertentangan. Maka hal ini semakin kacau, ungkapnya. Lebih lanjut, Hotman menegaskan kepada pihak kejaksaan agar tak gegabah dalam menerima berkas pelimpahan dari penyidik. Hotman menyebut bahwa seluruh terpidana kasus Pina harus di-BAP ulang dan pemeriksaan seluruh saksi-saksi yang meragukan. Pak RT Abdul Pasren dijar-jari karena keterangannya lah yang membuat 8 orang menjadi terpidana kasus ini, yaitu tuding berbohong memberikan keterangan jika 5 terdakwa yakni Edo, Hadi, Jaya Supriyanto dan Eka Sandi tak tidur di rumahnya saat kejadian. Kebohongan Pasren itu berbuntut panjang hingga saat ini. Usai dicari banyak pihak yang sebenarnya ingin meluruskan permasalahan, Pasren justru menghilang. Lokasi rumah RT Pasren yang belakangan ini menjadi sorotan dalam kasus kematian Vina dan Eki yang terakhir pada tahun 2016 lalu di RT 2 RW 10 Kelurahan Karya Mulia, Kabupaten Kesambi, Kota Cirebon. Lokasi rumah PRT Pasren yang belakangan ini menjadi sorotan dalam penyelidikan kasus kematian Vina dan Eki yang terjadi pada 2016. Pasren tak berani muncul di hadapan publik sehingga kasus Vina Cirebon tak kunjung menemukan titik terang. Pasren rupanya telah mempersiapkan alibi. Pasren menunjuk Pitra Romadoni Nasution sebagai kuasa hukumnya. Yang menarik, Pitra Romadoni sebenarnya adalah anggota tim pencari fakta kasus Vina ini. TPF dinilai tak independen. Tim pencari fakta yang dikomandoi oleh praktisi hukum Elisa Syarif diduga tidak independen.
lebih berfokus pada mencari kesalahan pihak-pihak tertentu. Tuduhan ini disampaikan oleh Tony RM, salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Di sanalah Elza dan Fitra menyampaikan pendapatnya justru mencari kesalahan para terpidana dan saksi, ungkapnya. Tony menekankan bahwa tugas tim pencari fakta seharusnya adalah menggali informasi dari para terpidana yang mengklaim pernah dianiaya dan disiksa penangkapan, lalu melaporkan. Jangan justru kesalahan-kesalahan dari orang kuli bangunan dan orang miskin saja dicari kesalahannya, kemudian dilaporkan obstruction of justice, jelasnya. Menurut Tony RM, jika kerja tim mencari fakta hanya mencari kesalahan pihak yang sedang mencari keadilan, maka tim tersebut tak independen. Kalau kerjanya begitu, tak independen. Jadi kemudian jika tim mencari fakta independen mengambil kelemahan-kelemahan dari orang yang saat ini sedang mencari keadilan, kemudian dicari kesalahannya, itu berarti menakut-nakuti orang atau mencoba menghalang-halangi orang yang sedang bersuara mencari keadilan, ungkapnya. Tony juga mengungkapkan bahwa Elza, Fitra, dan Rasma di sini menjadi kuasa hukum RT Abdul Pasren, yang keterangannya dalam persidangan dianggap bohong dan menyebabkan terpidana divonis bersalah. Yang selama ini Pak Erta sendiri dinilai oleh para terpidana yang saat malam kejadian kematian Vina dan Eki tahun 2016 merasa tidur di rumahnya tidak diakui, mengungkap pengacara asal Kabupaten Indramayu itu. Tony mengatakan keheranannya terhadap tim pencari fakta yang justru membela RT Abdul Pasren. Di situ ada Bu Elza, Fitra, Rasman, dan lainnya, jumlahnya 11 orang. Jadi aneh jika tim pencari fakta independen kok malah membela RT yang notabene sedang ditunggu-tunggu keterangan sebenarnya atau keterangan yang disampaikan tahun 2016 dan dianggap bohong atau palsu, kata Tony. Sebagai penutup, Tony menegaskan bahwa seharusnya tim pencari fakta independen berada di tengah-tengah yang melaporkan hasil kejadiannya kepada Kapolri. Dengan mereka menjadi kuasa hukum RT, aku tak percaya dengan tim pencari fakta independen yang dibuat mereka.